Kisah ini berawal dari cinta segitiga yang rumit. Minak Jinggo, yang sebelumnya merupakan pelayan setia di Majapahit, jatuh cinta pada Ratu Ayu Kencana Wungu, putri dari Raja Hayam Wuruk yang terkenal karena kecantikannya. Meskipun demikian, Damarwulan dan Anjasmara memilih untuk tetap bersama, menghadapi segala rintangan dengan penuh keyakinan. Selamat datang di saluran YouTube Taksakaseta. Saya harap Anda dalam keadaan baik dan siap untuk menyelami sejarah yang terjadi di masa lalu yang menarik bersama kami. Di sini, kami akan menjelajahi berbagai topik sejarah dan berbagi kisah-kisah sejarah yang luar biasa. Jangan ragu untuk berinteraksi melalui kolom komentar dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, agar tetap terhubung dengan konten-konten menarik di masa mendatang. Mari kita mulai petualangan ini dan saya harap Anda menikmati setiap momennya. Pada zaman kejayaan Majapahit di bawah pemerintahan Ratu Ayu Kencana Wungu, Suhita, terjadi peristiwa pemberontakan yang menarik perhatian banyak orang. Pemberontakan ini dilakukan oleh sosok Minak Jinggo, seorang penguasa di Blambangan, sebuah kerajaan kecil di timur Pulau Jawa yang masih berada di bawah kekuasaan Majapahit. Namun, siapa sangka, Blambangan ternyata memiliki kesaktian yang membuat Minak Jinggo hampir tak terkalahkan. Kisah ini berawal dari cinta segitiga yang rumit. Minak Jinggo, yang sebelumnya merupakan pelayan setia di Majapahit, jatuh cinta pada Ratu Ayu Kencana Wungu, putri dari Raja Hayam Wuruk yang terkenal karena kecantikannya. Namun, cinta Minak Jinggo bertepuk sebelah tangan karena lamarannya ditolak mentah-mentah oleh Ayu Kencana Wungu. Alasannya bukan hanya karena Minak Jinggo dianggap buruk rupa, tetapi juga karena Ratu Ayu Kencana Wungu mengetahui niat jahatnya untuk menguasai Majapahit setelah Raja Hayam Wuruk meninggal. Meskipun banyak yang menyebutkan bahwa niat penguasa Blambangan ini adalah ambisi untuk berkuasa, tak dapat dipungkiri bahwa ketulusan cintanya pada Ratu Ayu Kencana Wungu turut mendorongnya untuk memberontak. Minak Jinggo merasa dikhianati ketika sang ratu tidak memenuhi janji untuk menjadikannya suami, terlepas dari keberhasilannya menaklukkan Kebo Marcuet menggunakan senjata pusaka, gada besi kuning, yang sebelumnya telah menimbulkan kekacauan di Majapahit. Peristiwa ini mencatat babak baru dalam sejarah Majapahit dan Blambangan. Pemberontakan yang dilakukan oleh Minak Jinggo menimbulkan gelombang ketegangan antara kedua kerajaan. Majapahit, sebagai kerajaan besar, merasa terhina karena seorang pelayannya berani memberontak, sementara Blambangan yang berusaha memperjuangkan kemerdekaannya merasa di bawah terusir oleh kekuasaan Majapahit. Keberanian dan kesaktian Minak Jinggo di medan pertempuran membuatnya dihormati oleh pasukannya dan dikecam oleh lawannya. Konflik ini menarik banyak perhatian dari para penulis dan sejarawan, yang mencatat setiap peristiwa penting selama pemberontakan ini berlangsung. Kisah tentang cinta, kesaktian, dan ambisi dalam pemberontakan Minak Jinggo dan Blambangan telah menjadi legenda yang menarik bagi banyak orang. Para seniman, penyair, dan penulis telah mengangkat kisah ini dalam berbagai karya sastra, mengabadikannya dalam bentuk yang unik dan mendalam. Seiring berjalannya waktu, kisah ini terus dikenang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah gema perjuangan Minak Jinggo, kita diajak untuk merenung tentang esensi cinta dan ambisi, tentang batas-batas antara kekuasaan dan kemanusiaan. Cerita ini berawal dari sebuah desa. Di desa itu terdapat seorang pemuda berjiwa besar bernama Damarwulan. Ia merasa terpanggil untuk berbakti pada negara dan memutuskan hijrah ke kota raja, bermaksud menjadi prajurit di kerajaan Majapahit. Sabdo Palon dan Noyo Genggong, dua orang pamomong yang menjadi penasehat spiritualnya, setia mendampinginya dalam perjalanan penuh liku ini. Awalnya, Damarwulan menumpang pada Patih Lojender, paman dari Putri Anjasmara, seorang wanita cantik yang mengisi hatinya. Namun, hubungan mereka tidak disetujui oleh Layang Seto dan Layang Kumitir, kakak kandung Anjasmara. Meskipun demikian, Damarwulan dan Anjasmara memilih untuk tetap bersama, menghadapi segala rintangan dengan penuh keyakinan. Suatu hari, Ratu Majapahit, dia Ayu Kencana Wungu, menerima surat lamaran dari Adipati Minak Jinggo, seorang penguasa yang menantang kekuasaan Majapahit. Ratu Kencana Wungu meyakini bahwa hanya Damarwulan yang mampu mengalahkan Minak Jinggo. Damarwulan, yang kini telah menjadi menantu Patih Lojender, diutus untuk menghadapi tugas berat tersebut. Dalam perjalanan menuju Blambangan, Damarwulan mengalami kendala besar. Namun, berkat bantuan Waito dan Puyengan, dua selir Minak Jinggo yang tak menyukai penguasa itu, Damarwulan berhasil menemukan kelemahan Minak Jinggo dan memenangkan pertarungan. Dalam prosesnya, ia juga mempersunting kedua wanita itu dan membawa mereka kembali ke Majapahit sebagai Garwo Ampil.
Namun, cerita belum berakhir di sana. Pencurian kepala Menak Jinggo oleh Layang Seto dan Layang Kumitir menimbulkan dua versi laporan tentang siapa yang benar-benar berhasil mengalahkan penguasa itu. Ratu Kencono Wungu memutuskan untuk mengadu Damar Wulan dengan dua saudara Anjasmara tersebut, dan Damar Wulan keluar sebagai pemenang. Perjalanan cinta berikutnya hadir ketika Ratu Kencono Wungu mengungkapkan bahwa Damar Wulan adalah lelaki yang pantas menjadi suaminya. Setelah meminta persetujuan dari Anjasmara, Waito, dan Puyengan, Damar Wulan pun menikahi Ratu Kencono Wungu dan menjadi Raja Majapahit. Perjalanan hidup Damar Wulan dari seorang tukang rumput hingga menjadi raja menunjukkan ketabahan dan tekadnya menghadapi berbagai ujian kehidupan. Meski tak pernah bermimpi menjadi seorang raja, Damar Wulan menerima takdirnya dengan rendah hati, mengerti bahwa pemberian Sang Pencipta selalu memiliki tujuan dan hikmah yang lebih tinggi. Kisah Damar Wulan juga menyoroti pentingnya dukungan dan keberanian dalam mencapai cita-cita. Anjasmara yang setia mendampingi Damar Wulan dalam masa sulit, Waito dan Puyengan yang berkorban membantu Damar Wulan dalam peperangan, serta Ratu Kencono Wungu yang melihat potensi besar dalam dirinya, semua berperan penting dalam membentuk nasibnya yang gemilang. Kisah ini mengajarkan bahwa dalam menghadapi pacobaning urip, rintangan hidup, ketabahan dan keberanian adalah kunci meraih tahta, yang bisa berupa kebahagiaan, kedamaian, atau pencapaian luar biasa dalam hidup. Semoga perjalanan Damar Wulan menjadi inspirasi bagi kita semua untuk tak pernah berhenti bermimpi dan menggapai tahta kehidupan yang hakiki. Terima kasih telah menonton video kami di saluran YouTube Taksakaseta. Kami harap Anda menikmati cerita sejarah yang kami bagikan. Jangan lupa untuk selalu mendukung saluran kami dan aktifkan pemberitahuan agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di petualangan kisah-kisah sejarah selanjutnya. Salam pecinta sejarah dari Taksakaseta.